Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Irawan dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik literasi finansial. Menurut panduan resmi dari Kemendikbud, literasi finansial adalah salah satu kompetensi yang penting untuk diterapkan kepada anak muda saat ini karena untuk dapat mencegah masalah besar seperti pinjaman online maupun judi online. Data dari OJK tahun 2024 juga menunjukkan bahwa 18 juta orang terlibat pinjol dan juga kredit macet usia dari 19 sampai 34 tahun yang mencapai 730 miliar rupiah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena rendahnya pengetahuan mengenai literasi finansial mereka. Hari ini mari kita pelajari bagaimana Kemendikbud merancang pendidikan literasi finansial untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2024-5. Apa itu literasi finansial? Literasi finansial adalah pemahaman, keterampilan, dan kemampuan menerapkan konsep pengelolaan finansial dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, dan akhirnya berkontribusi pada ekonomi negara. Tujuan utamanya yang pertama yaitu pengetahuan finansial untuk memahami cara mengelola sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, keterampilan finansial, mampu merencanakan keuangan, menganalisis risiko, dan mengambil keputusan yang baik. Yang ketiga yaitu sikap finansial, berkomitmen terus belajar dan berperilaku sesuai nilai Pancasila. Mengapa literasi finansial itu penting? Yang pertama, terjadi krisis finansial global. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 membuka mata dunia akan pentingnya literasi finansial. Banyak orang kehilangan rumah, pekerjaan, tabungan karena keputusan keuangan mereka yang buruk. OECD dan Bank Dunia kemudian mengembangkan program literasi finansial untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Yang kedua, literasi adalah hak anak. Berdasarkan Konvensi PBB Pasal 28, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, dan Pasal 29, pendidikan harus menyiapkan anak menjadi warga yang berguna bagi masyarakat. Literasi finansial adalah keterampilan hidup esensial yang harus dimiliki setiap anak untuk kita dapat ajarkan seperti membedakan kebutuhan dan keinginan maupun bersiap menghadapi tantangan finansial di masa ini maupun masa depan. Yang ketiga yaitu dasar hukum. Pendidikan literasi menjadi semakin mendesak seiring dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang perkembangan dan penggunaan sektor keuangan yang menekankan penguatan literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen sebagai respon terhadap berbagai tantangan keuangan dan sosial di masyarakat. Yang selanjutnya, Kemendikbud menerapkan prinsip pintar. Yang pertama ada Pancasila, mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pembelajaran literasi finansial harus selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa seperti beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Yang selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan praktik nyata. Mendorong pembelajaran finansial yang tepat, akurat, dan efektif dengan berlandaskan ilmu pengetahuan dan praktik nyata. Yang selanjutnya ada tepat sasaran, adaptif, dan kontekstual.
menjunjung tinggi pembelajaran literasi finansial yang tepat sasaran, inklusif, adaptif, kontekstual terhadap budaya lokal. Yang terakhir ada rinci dan komprehensif, yaitu mendorong pendidikan finansial yang menyeluruh dan meliputi penghasilan, mengelola anggaran, menyisihkan penghasilan, serta mengelola risiko. Yang selanjutnya ada 4 elemen utama literasi finansial. Yang pertama yaitu memperoleh penghasilan. Elemen ini mengeksplorasi berbagai cara untuk memperoleh penghasilan, termasuk berbagai jenis profesi dan berwirausaha, serta potensi penghasilan yang bisa didapatkan. Yang selanjutnya yaitu mengelola anggaran, pembelanjaan, dan utang. Elemen ini menjelaskan proses mengelola penghasilan termasuk uang saku yang dimiliki. Hal ini mulai dari perencanaan anggaran, pembelanjaan bijak dan aman, hingga evaluasi anggaran. Hal ini peserta didik diharapkan dapat membuat keputusan bijak saat berbelanja dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk keterbatasan, kendala, dan konsekuensi pilihan. Yang selanjutnya yaitu menyisihkan penghasilan. Elemen ini menekankan pentingnya menyisihkan sebagian penghasilan termasuk untuk keperluan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, sesuai dengan tujuan pribadi, dan juga memahami manfaat dan risikonya. Yang terakhir yaitu mengelola masa darurat. Elemen ini memberikan pemahaman berbagai risiko finansial dan keadaan darurat yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan juga cara mengelolanya. Yang selanjutnya ada implementasi sesuai dari Kemendikbud. Yang pertama ada intrakurikuler, mengintegrasikan materi literasi finansial ke dalam capaian pembelajaran mata pelajaran yang relevan dengan pembelajaran yang diberi konteks isu literasi finansial. Contohnya dalam mata pelajaran IPS, memahami hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada kokurikuler. Kokurikuler dalam kurikulum Merdeka adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan kegiatan dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kokurikuler minimal dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila dengan tema seperti kewirausahaan. Yang terakhir yaitu ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, minat, bakat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik. Pengembangan ekstrakurikuler terkait literasi finansial dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti yang pertama ada analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraannya. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Yang ketiga yaitu menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan dan indikator tercapaiannya. Yang keempat mengupayakan sumber daya sesuai dengan pilihan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menyusun program ekstrakurikuler. Mungkin sekian dari saya. Dapat disimpulkan dari literasi finansial tadi, yaitu literasi finansial bukan hanya sekadar menabung. Ini adalah kemampuan hidup yang perlu dimiliki semua peserta didik. Dengan memahami 4 elemen dan menjalankan prinsip pintar, kita bisa mewujudkan generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045.
Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.